di berbagai ekosistem di seluruh dunia. Dari lebatnya hutan tropis yang lembab hingga sepetak taman yang terawat di tengah hiruk-pikuk perkotaan pada sore hari yang tenang, dapat ditemukan sesosok serangga dengan morfologi yang begitu khas hingga nyaris mustahil untuk tidak dikenali. Dengan tubuh ramping yang memanjang, kepala berbentuk segitiga yang dapat berputar bebas, dan sepasang kaki depan yang hampir selalu terlipat secara konsisten di bagian depan tubuhnya. Makhluk ini dikenal secara luas sebagai belalang sembah atau praying mantis. Posisi diamnya yang sering kali tidak bergerak untuk waktu yang lama, ditambah dengan postur kaki depannya yang terlipat, secara historis telah menimbulkan interpretasi yang berpusat pada konsep spiritualitas atau perenungan. Dalam banyak kebudayaan kuno dan modern, ia dianggap sebagai simbol ketenangan, kesabaran, atau bahkan dipandang sebagai makhluk suci yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Di berbagai tradisi, ia adalah pertanda baik. Di tempat lain, ia adalah pembawa pesan dari alam lain. Di Yunani kuno, kata mantis berarti nabi atau peramal, menunjukkan keyakinan bahwa makhluk ini memiliki pengetahuan gaib. Di Tiongkok, gerakannya yang anggun dan berani menginspirasi salah satu gaya seni bela diri. Citranya di benak manusia adalah citra seorang petapa alam yang anggun. Pengamatan awal ini, meskipun menarik dari sudut pandang budaya dan folklore, menciptakan sebuah kesalahpahaman fundamental mengenai biologi dan peran ekologis dari serangga ini. Manusia sebagai makhluk yang mengandalkan penglihatan secara naluriah cenderung mengasosiasikan gerakan lambat dan keheningan dengan sifat yang tidak berbahaya. Persepsi ini diperkuat oleh penampilan fisiknya yang bagi sebagian orang tampak elegan dan tidak mengancam. Sosoknya yang hijau atau coklat menyatu dengan alam, tidak seperti serangga penyengat seperti tawon atau lebah yang warna tubuhnya kontra secara eksplisit menandakan bahaya. Akibatnya, belalang sembah seringkali diperlakukan dengan rasa ingin tahu, bukan kewaspadaan. Kita mungkin membiarkannya merayap di tangan kita, mengagumi caranya memutar kepala dengan gerakan yang tampak cerdas. Namun, jika kita menanggalkan jubah mitos tersebut dan mengenakan kacamata sains, dalam ilmu biologi, strategi diam dan menunggu ini bukanlah tanda kepasifan. Sebaliknya, ini adalah ciri khas dari predator penyergap yang sangat terspesialisasi dan luar biasa efisien. Keheningannya bukanlah meditasi, melainkan penantian yang mematikan. Ketenangannya adalah energi yang tersimpan, siap dilepaskan dalam sekejap. Oleh karena itu, studi ilmiah modern mengenai belalang sembah berfokus pada pembongkaran ilusi ini dan menganalisisnya sebagai apa adanya, sebuah mesin biologis yang telah disempurnakan oleh lebih dari 100 juta tahun evolusi untuk satu tujuan utama, yaitu mendeteksi, menangkap, dan mengkonsumsi mangsa. Penelitian ini berpusat pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menantang persepsi awal kita. Apa fungsi evolusioner dari postur berdoa yang ikonik ini? Dan bagaimana postur tersebut memberikan keuntungan biomekanis yang signifikan? Bagaimana struktur anatomi dan sistem sensoriknya, terutama mata dan lehernya yang unik, mendukung gaya hidup predator yang sangat terspesialisasi ini? Dan mekanisme apa saja, baik secara fisik maupun neurologis, yang menjadikannya salah satu pemburu paling sukses dalam persentasenya di dunia serangga? Video ini akan menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, membedah belalang sembah bukan sebagai ikon spiritual, melainkan sebagai sebuah studi kasus dalam optimalisasi evolusioner yang brutal dan efisien. Keberhasilan belalang sembah sebagai predator tidak bergantung pada kecepatan pengejaran jarak jauh seperti cheetah atau pada kekuatan racun seperti ular. Kesuksesannya adalah hasil dari seperangkat adaptasi anatomi dan sensorik yang bekerja dalam sinergi yang sempurna, mengubahnya menjadi platform senjata hidup. Desain tubuhnya adalah contoh utama dari prinsip biologis di mana bentuk mengikuti fungsi. Setiap bagian tubuh, dari susunan saraf di matanya hingga duri terkecil di kakinya, telah termodifikasi secara ekstrim untuk mendukung strategi penyergapan dan penangkapan yang efektif dan hemat energi. Titik awal dari setiap perburuan yang sukses adalah deteksi mangsa. Dalam hal ini, belalang sembah dilengkapi dengan salah satu sistem visual paling canggih dan unik di dunia serangga, sebuah sistem yang menjadi dasar dari seluruh strategi berburunya. Kepalanya yang berbentuk segitiga didominasi oleh dua mata majemuk yang sangat besar, memberinya penampilan yang tampak waspada dan hampir seperti alien.
Mata ini, seperti pada serangga lainnya, terdiri dari ribuan unit optik individual yang disebut ommatidia, yang masing-masing berfungsi sebagai mata mini yang menangkap sepotong kecil dari gambar keseluruhan. Gabungan dari ribuan gambar yang ditangkap oleh ommatidia memberikan bidang pandang yang sangat luas, menciptakan sebuah kubang penglihatan yang mencakup hampir seluruh lingkungannya. Namun, keunikan belalang sembah tidak hanya terletak pada ukuran matanya, tetapi juga pada mobilitas kepalanya. Ia adalah satu-satunya serangga yang diketahui mampu memutar kepalanya hingga 180 derajat. Kemampuan ini mengingatkan kita pada burung hantu, dimungkinkan oleh sendi leher yang sangat fleksibel antara kepala dan toraks. Ini memberikan keuntungan signifikan. Ia dapat memindai seluruh lingkungannya tanpa harus menggerakkan tubuhnya yang besar, sebuah gerakan yang bisa memperingatkan mangsa atau pemangsa lain akan kehadirannya. Kemampuan memutar kepala ini dengan penglihatan stereoskopik, di mana bidang pandang dari kedua mata saling tumpang tindih di bagian depan, memungkinkannya untuk melakukan triangulasi dan menghitung jarak ke target dengan akurasi yang luar biasa. Penglihatan 3 dimensi ini krusial untuk keberhasilan serangan penyergapan, membedakannya dari banyak serangga lain yang melihat dunia dalam 2 dimensi yang lebih datar. Untuk meningkatkan persepsi kedalamannya, beberapa belalang sembah bahkan melakukan gerakan mengayunkan tubuh dari sisi ke sisi, sebuah perilaku yang menciptakan efek paralaks gerak, memungkinkan otaknya untuk menghitung jarak dengan lebih akurat lagi. Eksperimen ilmiah yang inovatif, di mana para peneliti di Universitas Newcastle memasangkan kacamata 3D mini pada belalang sembah, telah membuktikan bahwa mereka memang memiliki bentuk unik dari penglihatan 3D, memproses gambar dari setiap mata secara berbeda untuk membangun model 3 dimensi dari dunia di depan mereka. Di dalam matanya juga terdapat area khusus yang disebut fovea, sebuah zona dengan kepadatan ommatidia yang lebih tinggi yang berfungsi untuk penglihatan beresolusi tinggi. Ini memungkinkannya untuk fokus pada target dengan detail yang tajam, mirip dengan cara kerja mata manusia. Hal ini juga yang menciptakan ilusi pseudopupil, bintik hitam di matanya yang seolah-olah selalu menatap lurus ke arah kita, tidak peduli dari sudut mana kita melihatnya. Ini bukan pupil sungguhan, melainkan sebuah efek optik dari ommatidia pada sudut tertentu yang menyerap semua cahaya dari sudut pandang kita, memberikan kesan bahwa kita sedang diamati secara intens oleh sebuah kecerdasan yang fokus dan penuh perhitungan. Tatapan yang tak berkedip ini bukanlah kekosongan, melainkan konsentrasi murni. Selain 2 mata majemuknya, belalang sembah juga memiliki 3 mata sederhana yang terletak di dahi yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya dan membantu menjaga stabilitas selama terbang. Fitur yang paling mendefinisikan belalang sembah yang menjadi inti dari identitas sebagai predator adalah sepasang kaki depannya yang telah termodifikasi secara ekstrim. Kaki ini secara teknis disebut raptorial legs dan berfungsi bukan untuk berjalan, melainkan murni sebagai senjata penangkap. Strukturnya terdiri dari beberapa segmen, terutama pangkal paha, dan tulang kering, yang semuanya memanjang dan sangat kuat. Permukaan bagian dalam dari femur dan tibia dilapisi dengan barisan duri-duri tajam dan kaku. Duri ini seringkali memiliki ukuran yang berbeda-beda dan tersusun dalam formasi yang saling mengunci dengan presisi sempurna saat kaki dilipat. Mirip seperti gigi pada sebuah perangkap burung yang diminiaturisasi. Saat tertutup, tidak ada celah bagi mangsa untuk meloloskan diri. Postur berdoa yang ikonik sebenarnya adalah posisi siaga dari senjata ini, sebuah efisiensi desain yang brilian. Dalam posisi ini, otot fleksor yang sangat kuat di dalam femur menahan kaki dalam keadaan terlipat, menyimpan energi potensial elastis seperti sebuah pegas yang ditekan. Belalang sembah dapat menahan posisi ini selama berjam-jam tanpa merasa lelah, sebuah adaptasi krusial untuk predator penyergap yang mengandalkan kesabaran. Energi tidak hanya disimpan di otot, tetapi juga pada bagian kutikula atau kerangka luar yang elastis di sendi yang mengandung protein bernama resilin. Protein ini berfungsi seperti karet super, mampu menyimpan dan melepaskan energi dengan efisiensi lebih dari 97%, jauh lebih efisien dari otot saja. Ketika otot fleksor rileks, otot ekstensor akan berkontraksi dan energi yang tersimpan dilepaskan dalam satu ledakan, menyebabkan kaki melesat ke depan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah pelukan maut yang dilipat, sebuah mahakarya rekayasa biomekanik.
Ketika seekor mangsa yang tidak menaruh curiga memasuki zona serang yang telah diperhitungkan, sistem saraf belalang sembah memicu sebuah refleks yang hampir seketika. Serangan kaki reptorialnya adalah salah satu gerakan tercepat yang tercatat di dunia hewan. Seluruh proses, mulai dari inisiasi otak hingga penangkapan mangsa, dapat terjadi dalam waktu hanya 30 hingga 50 milidetik. Sebagai perbandingan, kedipan mata manusia membutuhkan waktu sekitar 300 hingga 400 milidetik. Ini berarti serangan belalang sembah terjadi 6 hingga 10 kali lebih cepat daripada kemampuan kita untuk berkedip. Serangan itu begitu cepat sehingga seringkali mangsa sudah tertangkap, bahkan sebelum sinyal saraf bahaya sempat mencapai otaknya atau sebelum ia sempat memproses apa yang sedang terjadi. Kecepatan luar biasa ini dimungkinkan karena sebagian besar gerakan adalah sebuah refleks yang dikendalikan oleh kumpulan sel saraf di toraksnya, bukan oleh keputusan sadar yang rumit dari otak utama. Otak hanya perlu memberi sinyal serang, dan toraks akan mengeksekusi program motorik yang telah terpasang secara genetik. Ini memotong waktu pemrosesan dan memungkinkan reaksi yang hampir instan terhadap stimulasi visual. Begitu kaki depan mengenai target, duri-duri tajam pada femur dan tibia akan menusuk dan menjepit mangsa dengan kuat. Desain yang saling mengunci memastikan bahwa semakin keras mangsa meronta, semakin dalam duri-duri itu menancap, sehingga hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah mangsa tertangkap dengan aman, belalang sembah akan menggunakan rahangnya yang kuat dan tajam untuk mulai mengkonsumsi mangsanya. Seringkali dimulai dari kepala untuk melumpuhkan perlawanan dengan cepat dan menghentikan kemampuan mangsa untuk menggigit atau menyengat balik. Keberhasilan belalang sembah dalam evolusi tidak hanya bergantung pada kemampuannya sebagai pemburu, tetapi juga strateginya untuk menghindari deteksi oleh pemangsanya sendiri dan untuk memastikan kelangsungan generasinya. Dalam hal ini, ia telah mengembangkan beberapa taktik yang paling menakjubkan dan terkadang paling brutal di alam, menunjukkan bahwa di dunia serangga, garis antara kehidupan, penipuan, dan kematian sangatlah tipis. Untuk predator penyergap, kemampuan untuk tidak terlihat adalah segalanya. Ini adalah prinsip pertama dalam buku panduan mereka. Belalang sembah adalah master dalam seni ini, menggunakan dua strategi utama yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu kemampuan kripsis atau kamuflase dan kemampuan mimikri atau peniruan. Sebagian besar dari sekitar 2.400 spesies belalang sembah yang ada menggunakan kripsis, di mana warna dan bentuk tubuh mereka menyatu dengan lingkungan sekitar. Belalang sembah hijau akan berdiam tanpa bergerak di antara dedaunan hijau, sementara spesies coklat akan menempati ranting-ranting kering atau serasah daun. Menjadi hampir tidak mungkin untuk dibedakan dari latar belakangnya, bahkan oleh mata manusia yang terlatih sekalipun. Namun, beberapa spesies membawa penipuan ini ke tingkat yang lebih artistik dan mematikan melalui mimikrinya. Salah satu contoh paling terkenal dan paling indah adalah belalang sembah anggrek dari hutan hujan Asia Tenggara. Spesies ini tidak hanya berwarna seperti bunga anggrek, bentuk tubuhnya termasuk lokus pipih di kakinya secara sempurna meniru struktur kelopak bunga. Ia akan duduk diam di antara bunga-bunga asli atau bahkan di tempat terbuka, menunggu serangga penyerbuk seperti lebah atau kupu-kupu. Dalam banyak kasus, peniruan ini sangat efektif sehingga penelitian menunjukkan bahwa serangga penyerbuk lebih tertarik pada belalang sembah daripada bunga asli, sebuah fenomena yang dikenal sebagai mimikri agresif. Mangsa datang kepadanya dengan sukarela, mengira akan menemukan nektar manis, tetapi justru menemukan akhir hidupnya dalam sebuah jebakan yang indah. Ini adalah bentuk evolusi konvergen, di mana predator berevolusi untuk mengeksploitasi sistem komunikasi antara tanaman dan penyerbukannya. Contoh ekstrim lainnya adalah belalang sembah hantu atau Philocronia paradoxa dari Afrika. Seluruh tubuhnya menyerupai daun kering yang layu, kusut, dan rapuh, lengkap dengan tekstur dan pola urat daun yang sangat detail. Ia akan menggantung terbalik atau bergoyang pelan seolah tertiup angin, menyempurnakan ilusinya sambil menunggu mangsa yang lengah. Ada pula spesies yang meniru lumut, kulit kayu, atau bahkan sisa-sisa kebakaran hutan, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk menipu mata yang paling waspada sekalipun. Di Australia, ada belalang sembah yang meniru semut saat masih nimfa untuk menghindari predator, sebuah contoh mimikri Batesian. Mungkin
tidak ada aspek perilaku belalang sembah yang lebih terkenal, lebih dramatis atau lebih sering disalahpahami daripada kanibalisme seksual. Citra populer yang sering digambarkan dalam film, dokumenter, dan media menggambarkan betina yang secara rutin memenggal dan memakan jantan setelah atau bahkan selama proses kawin. Meskipun perilaku ini memang nyata dan telah terdokumentasi dengan baik, frekuensinya di alam liar seringkali dibesar-besarkan dan konteks biologisnya yang kompleks jarang dijelaskan secara mendalam. Penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa kanibalisme seksual tidak terjadi di setiap pertemuan kawin di alam liar. Perkiraan frekuensinya bervariasi tergantung spesies dan kondisi lingkungan, tetapi umumnya berada di kisaran 13-28%. Perilaku ini jauh lebih sering diamati di lingkungan laboratorium yang sempit, di mana faktor-faktor seperti stres karena pengamatan, kelaparan sebelum kawin, atau ketidakmampuan jantan untuk melarikan diri setelah kawin dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya. Ada beberapa hipotesis ilmiah yang mencoba menjelaskan mengapa perilaku yang tampak kontraproduktif dan mengerikan ini bisa berkembang dan bertahan dalam evolusi. Salah satu hipotesis sederhana adalah strategi mencari makan yang menyatakan bahwa betina yang lebih besar dan seringkali lapar hanya melihat jantan sebagai sumber makanan berprotein tinggi yang kebetulan ada di dekatnya setelah tugas reproduksi selesai. Namun, hipotesis yang paling diterima secara luas dan didukung oleh banyak bukti adalah hipotesis investasi parental. Menurut teori ini, tindakan kanibalisme adalah bentuk investasi ekstrim dari sang jantan untuk kesuksesan keturunannya. Dengan dimakan oleh betina, tubuh jantan menyediakan lonjakan nutrisi yang signifikan, protein dan lipid yang sangat dibutuhkan oleh betina. Nutrisi ini digunakan oleh betina untuk menghasilkan lebih banyak telur dan telur yang lebih sehat dan besar. Dengan kata lain, dengan mengorbankan hidupnya sendiri, sang jantan secara efektif meningkatkan jumlah dan kualitas keturunannya. Sebuah pertukaran pamungkas untuk langsungan genetik. Secara neurologis, proses ini juga menakjubkan dan sedikit mengerikan. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, seekor jantan yang kepalanya telah dimakan oleh betina masih dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses kopulasi. Ini dimungkinkan karena fungsi motorik dasar dan refleks reproduksi pada serangga tidak hanya dikendalikan oleh otak, tetapi juga oleh ganglia yang terletak di sepanjang perut. Pelepasan hambatan dari otak bahkan terkadang dapat meningkatkan semangat kopulasi. Ini adalah contoh ekstrim dari bagaimana dorongan evolusioner untuk mereproduksi keturunan dapat mengesampingkan insting bertahan hidup individu, sebuah program genetik yang menyelesaikan misinya bahkan setelah kesadaran individu telah tiada. Ini adalah logika dingin dari evolusi yang dipamerkan dalam sebuah drama yang brutal. Tidak seperti serangga sosial seperti semut, lebah, atau rayap yang membangun peradaban mini, belalang sembah adalah makhluk yang sepenuhnya soliter sepanjang hidupnya, kecuali saat kawin. Ia tidak membangun struktur kolaboratif, tidak berkomunikasi secara kompleks dengan sesamanya, dan tidak memiliki pembagian kerja. Kecerdasannya bukanlah kecerdasan kolektif yang muncul dari interaksi ribuan individu yang mengikuti aturan sederhana. Sebaliknya, ia menunjukkan model kecerdasan yang berbeda, kecerdasan spesialis yang berfokus. Jika semut adalah insinyur sipil sebuah peradaban, maka belalang sembah adalah seorang pembunuh bayaran tunggal yang legendaris. Keduanya jenius, tetapi dalam bidang yang sangat berbeda. Seluruh arsitektur kognitif dan neurologisnya dioptimalkan untuk satu rangkaian tugas: mendeteksi gerakan, menghitung lintasan, dan mengeksekusi serangan presisi tinggi. Ia adalah seorang jenius dalam bidangnya yang sempit. Di dalam ekosistem, ia memainkan peran penting sebagai predator generalis. Ia tidak pilih-pilih mangsa. Ia memangsa berbagai macam arthropoda, mulai dari lalat, nyamuk, hingga laba-laba, lebah, kupu-kupu, dan bahkan belalang sembah lainnya. Pada kasus yang jarang terjadi, spesies yang sangat besar bahkan diketahui memangsa vertebrata kecil seperti kadal, katak, atau bahkan burung kolibri. Dengan demikian, ia membantu mengendalikan populasi serangga lain, menjadikannya agen pengendali hama alami yang bermanfaat bagi perkebunan dan taman. Namun, karena ia tidak pandang bulu, ia juga dapat memangsa serangga penyerbuk yang bermanfaat seperti lebah, menunjukkan perannya yang netral, oportunistik di alam. Ia bukanlah pahlawan atau penjahat, ia hanyalah sebuah kekuatan penyeimbang yang efisien.
Setelah menganalisis berbagai aspek biologinya, gambaran belalang sembah sebagai seorang petapa yang damai menjadi sepenuhnya tidak relevan dan tergantikan oleh citra yang jauh lebih kompleks dan mengagumkan. Citra yang muncul adalah citra sebuah mesin biologis yang telah disetel oleh seleksi alam selama lebih dari 100 juta tahun. Setiap fitur tubuh dan perilakunya adalah solusi yang dioptimalkan untuk tantangan spesifik dalam bertahan hidup sebagai predator penyergap. Posturnya yang tenang bukanlah sebuah bentuk meditasi, melainkan sebuah strategi konservasi energi dan kesiapan tempur yang dingin. Matanya yang besar dan kepalanya yang dapat berputar adalah sistem pelacak target yang canggih, memberinya kesadaran situasional yang hampir sempurna. Kakinya yang terlipat bukanlah gestur doa, melainkan sebuah mekanisme jebakan berpegas yang mematikan, sebuah mahakarya rekayasa biomekanik. Kemampuannya untuk meniru bunga atau daun bukanlah sebuah kebetulan artistik, melainkan sebuah taktik penipuan yang diperhitungkan dengan cermat. Bahkan, perilakunya yang paling mengejutkan, kanibalisme seksual, ternyata disadari oleh logika biologis yang pragmatis yang berorientasi pada kelangsungan genetik. Belalang sembah adalah sebuah studi kasus yang luar biasa dalam optimalisasi evolusioner. Ia menunjukkan kepada kita bahwa di alam tidak ada ruang untuk sentimen atau moralitas manusia. Efisiensi, fungsionalitas, dan hasil akhir adalah yang terpenting. Ia adalah bukti nyata bahwa desain yang paling sukses seringkali adalah yang paling mematikan, dan bahwa di balik penampilan yang paling anggun sekalipun bisa terdapat serangkaian adaptasi predator yang brutal dan sangat efektif. Ketika kita mengamatinya, kita tidak lagi melihat serangga biasa. Kita menyaksikan puncak dari jutaan tahun pengembangan senjata biologis. Sebuah mahakarya efisiensi dalam seni membunuh. Ia adalah pengingat bahwa di alam, ketenangan bisa menjadi kedok paling mematikan dan doa bisa menjadi awal dari sebuah eksekusi.